Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kategori produk pangan, sayur atau buah dan olahannya akan menjelaskan bab 4 mengenai rancangan proses pembuatan selai stroberi dengan penjelasannya yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama uraian proses secara umum, yang kedua seleksi proses, dan yang ketiga uraian proses terpilih. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Safan, NIM 086 dari kelas 3C angkatan 2019 akan menjelaskan tentang proses singkat pembuatan selai stroberi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan selai stroberi itu adalah pemilihan buah. Nah, pemilihan buah yang baik nantinya akan menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi, buah stroberi yang telah dipanen nantinya akan dilakukan sortasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan utama yang memiliki kualitas yang baik dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, proses selanjutnya itu pembersihan dan pencucian. Hal ini bertujuan untuk memisahkan buah stroberi dengan daunnya dan juga untuk menghilangkan adanya kotoran yang menempel serta zat kimia dari pestisida yang digunakan. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme patogen yang ada. Selanjutnya adalah proses pengupasan. Nah, hal tersebut dilakukan untuk memisahkan antara kulit buah yang tidak dipakai selama pengolahan. Buah stroberi yang sudah bersih nantinya akan diolah melalui beberapa tahapan. Yang pertama penghancuran, lalu pemasakan. Dalam proses penghancuran, buah akan dipotong dan dihancurkan menggunakan mesin penghancur buah dan ditambahkan air sesuai perbandingan yang ada. Buah stroberi yang sudah halus nantinya akan dicampur dengan zat tambahan lainnya seperti gula stevia dan pektin. Bubur buah tersebut nantinya akan dimasak dengan terus diaduk hingga berbentuk gel. Selai yang sudah jadi akan dipindahkan ke wadah yang telah disediakan. Setelah itu, selai dilakukan proses pasteurisasi, di mana hal ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme patogen dan menonaktifkan enzim yang ada. Di sini kami menggunakan alternatif metode pasteurisasi pada kemasan dengan dua model, yaitu HTST dan LTLT. HTST itu menggunakan suhu 75 derajat Celcius selama 15 detik dengan menggunakan alat kit plate exchanger atau semacam perubahan suhu tinggi. Sedangkan LTLT yaitu pemanasan dengan suhu rendah dalam waktu cukup lama, menggunakan suhu sekitar 60 derajat Celcius dalam 30 menit. Penetapan metode pada proses pengepasan menggunakan metode pasteurisasi model HTST dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dikarenakan material yang kita gunakan menggunakan bahan plastik PET sehingga memiliki titik leleh pemanasan pada temperatur 110 derajat. Model pasteurisasi ini dapat mengintervensi waktu produksi walaupun dari aspek ekonomis masih tergolong mahal dan perlu penambahan efisiensi yang tinggi. Dan daya simpan dari produk model HTST ini lebih lama dibandingkan dengan model LTLT. Berikut adalah peta proses operasi dari selai stroberi. Rute produksi pembuatan selai stroberi diawali dengan proses sortasi. Dilakukan untuk memilih bahan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Mesin yang digunakan ialah bejana atau bak dengan bantuan alat belt conveyor SS dengan sistem kerja batch dengan kapasitas kerja 50 kg per jam. Dilanjutkan dengan pencucian. Dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Alat yang digunakan pada proses pencucian adalah alat conveyor roller pencuci dengan sistem kerja semi-kontinu dengan kapasitas kerja 200 kg per jam. Kemudian pemotongan. Pemotongan dilakukan pada buah stroberi agar buah dapat cepat halus ketika dimasukkan pada tahap penghancuran. Alat yang digunakan dalam proses pemotongan adalah crusher dengan sistem kerja semi-kontinu dengan kapasitas kerja 50 kg per jam. Lalu penghancuran.
Daging buah yang telah dikupas kemudian dipotong sedang dimasukkan ke dalam blender dan ditambahkan air sesuai dengan perbandingan yang ditentukan. Alat yang digunakan pada proses ini adalah blender buah dengan sistem kerja batch dengan kapasitas kerja 20 hingga 25 kg per jam. Kemudian ada pemasakan. Sebelum dimasak, bubur buah ditambah dengan bahan lain seperti pektin, asam, gula, dan dimasak dengan api sedang. Setelah mendidih, api dikecilkan dan kemudian dimasak dalam mengan diaduk. Pemanasan ini dihentikan setelah terbentuk gel, lalu alat yang digunakan adalah pan digital dengan sistem kerja batch dan kapasitas kerja sebanyak 200 kg. Kemudian ada pengisian dalam kemasan primer. Proses pengisian digunakan untuk mengemas selai ke dalam kemasan dan memperoleh produk yang awet untuk disimpan. Proses pengisian ini menggunakan alat automatic filler jar machine dengan sistem kerja kontinu dan kapasitas kerja 40 bits per menit. Selanjutnya adalah pasteurisasi. Pasteurisasi dengan suhu tinggi dan waktu singkat atau high temperature short time, yaitu pemanasan selama 15-16 detik pada suhu 71,7 sampai 75 derajat Celcius. Tujuan pasteurisasi adalah membunuh mikroba vegetatif tertentu, yakni patogen dan inaktivasi enzim. Karena pada proses pasteurisasi tidak mematikan semua mikroorganisme vegetatif dan mikroorganisme pembentuk spora, sehingga produk hasil pasteurisasi harus dikemas atau disimpan pada suhu rendah. Pengemasan atmosfer termodifikasi, pengaturan pH, atau pengaturan aktivitas air untuk mengendalikan pertumbuhan mikroba. Pasteurisasi menggunakan alat flat head exchanger yang bekerja secara kontinu dengan kapasitas 500 liter per jam. Kemudian ada pengemasan sekunder. Proses ini bertujuan untuk memasukkan produk yang telah dimasukkan ke dalam kemasan primer ke dalam kemasan sekunder yang berbahan kertas karton. Alat yang digunakan adalah pengemas karton dengan sistem kerja kontinu dan spesifikasi kerja alat 20 meter per menit. Kemudian ada penyimpanan. Pada proses ini bermaksud untuk menyimpan produk yang sudah diproduksi dan dikemas di dalam kemasan sekunder agar tetap aman hingga nantinya akan dipasarkan ke masyarakat. Penyimpanan produk ini dilakukan di mesin ruangan pendingin dengan sistem kerja semi kontinu dengan kapasitas hingga 1000 kg. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.